Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam saintis, salam IPA ya, salam sehat ya. Nah, ini ada orang yang sedang lari-lari. Kalian suka jogging? Ya, itu adalah bisa bergerak ya. Kemudian kalian ada yang suka ini. Sekarang lagi musim suka sepeda ya ini. Naik dari yang posisi tinggi ke menuju turun atau ya menurun ya lebih cepat. Kemudian ini wah, goes dulu bro. Ya, ada yang suka goes karena lagi musimnya sepedaan ya. Kemudian ada yang suka main bola. Ya, di sini ada Subasa yang sedang menendang. Wah, gol ya. Kemudian di sini ada matahari yang terbit setiap pagi dari arah timur ya. Seolah-olah yang bergerak adalah matahari ke arah timur sampai tenggelam di arah barat. Hal ini terkait dengan materi apa kira-kira? Ya, pada bab 2 ini kalian akan belajar apa ini ada Paskibraka sekarang Agustus ya. Ada yang pengen menjadi peserta Paskibraka ya besok SMA kalian ya. Ya, itu harus ya jelas fisiknya kuat dan lainnya, geraknya juga harus bagus ya. Hal ini terkait dengan materi apa? Ya, gerak dan gaya. Tapi kali ini kita fokus dulu pada bagian yang gerak. Baik. Coba perhatikan di sini. Wah, gerak apa itu gerak ya? Di sini ada benda yang jatuh, apelnya jatuh ya. Yaitu apa? Bergerak ya. Benda dikatakan bergerak itu terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah ya. Di sini apel ya kan jatuh ya, dan ini posisi awalnya acuannya dari atas. Nah, akan turun ke bawah. Kemudian di sini kalian ya, dari si kereta awalnya di stasiun dia akan melaju. Itulah disebut dengan gerak ya. Ada titik acuan kata kuncinya. Ya, di sini adalah titik awal benda diukur, itu titik acuan. Kemudian gerak bersifat relatif. Suatu benda bersifat relatif ya. Apa artinya? Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Nah, pengamat misalnya di sini ada nih. Pengamat di tepi jalan ya, kali misalnya di tepi di sini ya. Melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Ya. Namun, kamu yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa ya, pengamat bergerak dengan arah yang berlawan dengan arah gerakmu. Jadi relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Kamu posisinya di mana ya? Nah, itu posisinya di mana. Di sini coba contohnya Amir ya ini. Si Amir akan membeli kecap di toko berada di seberang jalan di sini misalnya ya. Budi Chandra itu dan Danang ini sedang berada di dalam ya untuk mengantarkan sekolah itu karena mau sekolah. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah mobil bergerak terhadap Amir? Iya enggak? Iya, mobilnya kan bergerak ya. Nih, yang menjadi pakorongan adalah Amir. Kemudian Eni yang di dalam. Apakah mobil bergerak terhadap Eni? Jelas tidak ya, kan sama-sama di dalam. Kemudian, apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Iya, jawabannya adalah iya. Kemudian di sini. Ini sama ya. Jawabannya apa? Pertanyaan selanjutnya, apakah mobil bergerak terhadap sopir? Ya atau tidak? Tidak. Apakah mobil bergerak terhadap Budi? Tidak juga. Apakah penumpang bergerak terhadap sopir? Tidak. Maka gerak itu bersifatnya apa? Relatif ya terhadap titik acuannya. Kemudian gerak menurut keadaan benda ada yang nyata, berarti jelas ya. Ya, berpindah posisi ya terhadap titik acuannya jelas ini. Misalnya di sini adalah gerak nyata adalah bola ditendang set. Ya, itu kan jelas nyata berpindah. Kemudian semu itu apa? Sebenarnya diam, tapi yang diamati kita melihatnya itu seolah-olah apa? Dia bergerak. Contohnya apa? Kita melihat matahari bergerak dari arah timur ya, seolah-olah dia dari timur tenggelamnya di arah barat. Nah, yang harusnya bergerak itu siapa? Matahari atau buminya? Ya, jelas buminya ya. Nah, inilah disebut dengan gerak semu, seolah-olah matahari bergerak dari arah timur ke barat. Tuh. Kemudian berdasarkan lintasannya ada gerak lurus ya, berarti jelas lintasnya lurus ya. Lintasan adalah titik-titik yang dilalui benda selama bergerak ini. Seret, misalnya si goes ini kan lurus ya. Kemudian melingkar berarti ya bentuknya adalah lintasan lingkaran ya. Nah, posisi benda terhadap pusat lingkaran berarti bunder ya. Yang bunder apa contohnya? Di sini adalah contohnya si jam kan ya. Di sini kan dia akan bergerak muter ya.
Bisa. Kemudian parabola ini bisa berarti bentuknya setengah ya, setengah bola. Ini contohnya adalah kalian bermain voli atau bulu tangkis, dia kan bentuknya aja setengah lingkaran. Itu berdasarkan lintasannya. Kemudian ada namanya jarak dan perpindahan. Jarak adalah seluruh totalnya ya, panjang lintasan dalam satuan waktu. Kalau perpindahan jelas perubahan ya dalam waktu. Ini selisih, kata kuncinya selisih kedudukan awal dan akhir. Contohnya di sini, ini ada anak yang bergerak dari A ke B ke C, kemudian kembali lagi ke B lagi ya. Berapakah jarak dan perpindahannya? Ingat, jarak di sini adalah keseluruhannya. Berarti total dari A ke B kembali lagi ke C ya. Totalnya kan semuanya berapa? 3 ditambah 5 ditambah 5. Ini kan jaraknya 3, 5 ke 5. Berarti totalnya adalah 13 meter. Kalau perpindahan apa tadi? Ya hanya posisi awal dan akhir. Kan hanya A ke B kan? Berarti ya 3 meter. Kemudian kelajuan itu apa? Ada kelajuan itu jarak setiap satuan sekon. Bedanya dengan kecepatan yaitu perpindahan. Bedanya jarak dan perpindahan ya. Bedanya itu sama-sama per satuan sekon. Kemudian kelajuan tetap berarti kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kalau kelajuan rata-rata bergerak menempuh jarak tertentu, tiap bagian tidak ya ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan itu besarnya adalah skalar, yaitu nilainya dan ada nilainya kan kalau skalar ya, dan selalu positif hasilnya. Kalau kecepatan termasuk besaran vektor, ada arahnya. Jadi misalnya ke arah timur ya, itu ya bedanya itu. Kemudian sama-sama satuannya apa? Meter per sekon itu persamaannya. Kemudian di sini adalah ya sama-sama menggunakan alat kecepatan, namanya apa? Speedometer. Nah, di sini bedanya kelajuan kata kuncinya ada J, sama-sama J ya. Kelajuan jarak dibagi waktu, rumusnya. Rumus lagi semangat. Kecepatan ada P, kata kuncinya adalah sama-sama P. Kecepatan perpindahan dibagi waktu. Kemudian rumusnya V ini adalah kecepatan, S-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Ini biasanya ya ini untuk ini ya. Nah, kalau yang kecepatan ini seret V menggunakan X per T atau S per T juga bisa ya. Kemudian ini mencari V. Kalian V-nya ditutupi dulu, V-nya ditutup. Kan tinggal kalau ini yang atas dibagi yang bawah ya. Kalau yang bawah, kalau ini adalah dikali ya. V sama dengan S per T. Kalian kemudian mencari T. T-nya ditutup, coba ditutup. Tinggal S per V. T-nya mencari S berarti tinggal dikali. Biasanya S adalah civita ya. SV-nya adalah kecepatan satuannya meter per sekon, S adalah jarak satuannya meter, T adalah time atau waktu, V itu velocity ya. Nah, ini ada soal, berapakah jarak kelajuan sebuah mobil menempuh jarak 3 kilo dalam waktu 10 meter. Ingat, satuannya harus curiga satuannya. Nah, ada angka, kalian curiga pada angka-angkanya, di situ adalah 3 kilo. 3 kilo itu apa? Satuannya adalah, kata keterangannya adalah jarak, berarti kalian tulis S ya. Kemudian kilometer sudah sama belum? Padahal di sini adalah satuannya meter. Harusnya kan jarak meter, berarti jadikan meter. 3 kilo sama dengan 3000 meter. T time. Time waktunya adalah sekon satuannya. Sehingga 1 menit itu 60, 10 menit dikali 60 sama dengan 600 sekon. Nah, ditanya adalah V. V itu apa kecepatan? V sama dengan S per T. Ya, tinggal dimasukkan. Ya, 3000 dibagi 600, nolnya boleh dicoret 2 ya. Tinggal 30 bagi 6, 5 meter per sekon. Gampang ya. Kemudian ada lagi. Ini adalah gelak lurus, berarti ini berdasarkan ini. Ini grafiknya ya, V dan T. Kalau taker timer coba gimana? Nah, di sini kalian. Dia akan ya, kecepatannya sama ya, titik-titiknya. Itu. Ini adalah taker timer dan grafiknya. Kemudian ada soal, ini sama ya. Nih, harus curiga pada angka 10 meter per sekon itu apa? V ya. Kemudian waktu 2 jam, waktu kan time. Jadikan jam 1 jam berapa sekon? 3600 kali 2 7200. Civita mencari S jarak kan? Berapa jarak? Berarti tinggal dikali 10 kali 7200, 72.000 meter. Jadikan kilo, 72 kilometer. Gampang ya. Kemudian
Ada GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan ya. Ini singkatannya. Yaitu ya secara teratur, dengan kata lain percepatannya adalah tetap. Ini kata kuncinya adalah hanya tetap. Itu yang gerak lurus secara teratur. Dengan kata lain, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatannya adalah tetap. Akibat gerak lurus berubah beraturan ini ada dua ya. Jenisnya dipercepat dan diperlambat. Ini yang dipercepat atau lambat ya, otomatis semakin bawah dia semakin cepat, kebalikannya. Ya, itu contoh GLB dipercepat. Kalian seret ada lampu merah, otomatis kalian akan berhenti, sehingga ya contoh dari GLBB diperlambat, misalnya di lampu merah ya, itu yang diperlambat. Kemudian nih ya grafiknya adalah menurut Tiger Tamer ya ini. Nah, berdasarkan F-nya di sini ada yang pita ini. Kalau ini tetesan oli, ini yang diperlambat semua ya. Nah, ini bedanya ini ya, F-nya. Kemudian ini adalah yang dipercepat. Ini ada tetesan oli dan yang pita. Gampang ya. Tuh, kemudian grafiknya ini juga ya. Ini yang GLBB. Ini yang V dan T. Kalau ini adalah S dan T berdasarkan ST. Ya, ini kan lurus ya, kecepatannya konstan. Ini bedakan ya, ini yang sering keluar ini. Nah, ini grafiknya dari GLBB dipercepat, ini yang diperlambat. Oke. Gampang ya. Kemudian ada istilah namanya percepatan, yaitu bertambahnya kelajuan tiap selang waktu. Nah, perlambatan berarti berkurangnya. Kalau percepatan tambah, kalau perlambatan dikurangi. A, rumusnya percepatan. Rumus lagi A ya. VT per V0 per T. VT itu apa? Kelajuan akhir ya, atau kecepatan akhir. V0 berarti kecepatan awal, T-nya biasa waktu ya. Bisa juga VT min V0 per T2 atau T1 per T0 bisa ya. Waktu akhir dikurangi waktu awal ya. VT, untuk mencari VT gimana? VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT itu apa tadi? Kecepatan akhir atau kelajuan ya. Ayo, A menunjukkan positif, kalau A-nya negatif itu yang ya perlambatan. Ini ada soal lagi. Kecepatan 250 berarti kecepatan apa? V0, kecepatan awal itu V0 250, 5 sekon itu apa? T, delta T, boleh T juga bisa ya. Kemudian percepatannya sebesar 5 meter per sekon kuadrat, berarti A ya. Yang ditanya adalah berapa kecepatan akhirnya atau VT. Nah, mencari A sama dengan VT min V0 per T ya. Kalian masukkan ya, 50 itu A-nya ya. Itu ya. Kalau ini di perkalian silang ya, 5 kali 50 kan 250, tinggal VT min 250 VT. Nah, ini pindah ruas ya menjadi positif 250 tambah 250, ketemulah kecepatan akhir 500 meter per sekon. Lebih mudahnya pakai rumus yang satunya aja. Mencari VT sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya 250 kan udah ada ya. Ditambah A kali T-nya dulu. 5 kali 50 kan 250 tambah 250, ketemulah 500 meter per sekon. Gampang ya. Kemudian ini ada lagi. Sebuah mobil bergerak lurus dengan ya ini. Kalian curiga pada angkanya saja, kalian harus merah-merahin ya. Ya, V0-nya kecepatan awalnya itu udah 20. VT-nya atau kecepatan air, kecepatannya menjadikan ya. Nah, berarti VT-nya kecepatannya 5 meter per sekon. Kemudian T ya, mengerem selama 5 sekon, diatannya A. A itu apa? Percepatan atau perlambatan bisa juga ya. Nih, A tadi apa? VT min V0 per T. Kalian masukkan saja. Ya, 5 min 20 kan negatif, 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 kan 3, karena ini negatif. Negatif bagi positif ketemunya negatif. Negatif termasuk tadi apa? Perlambatan. Nah, itu tadi ya mengenai pembelajaran ini terkait dengan gerak ya. Ada gerak lurus dan lainnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.